Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberi oleh Allah taala nikmat yang sangat banyak, nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita tentang fikih muamalah atau fikih ibadah. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian yang kita sampaikan pada waktu yang telah lalu, setengah bulan yang lalu, karena malam Rabu kemarin saya tidak bisa. Terakhir kita sampai pada perkara-perkara yang termasuk fardunya wudu, atau dengan bahasa lain yaitu fardu wudu. Bahasa kita lebih identik dengan rukun wudu. Jadi kemarin kita sampaikan bahwa rukun wudu kalau dalam kitab Fikih Al-Muyassar ini disebutkan ada 6. Yang 4 itu adalah sesuatu yang pokok, dan yang 2 itu adalah tambahan. Rukun wudu artinya sesuatu yang harus ada ketika seseorang itu melaksanakan wudu. Kalau tidak ada salah satunya berarti wudunya tidak sah. Sesuatu yang harus ada pada wudu ini yang pertama adalah ghuslul wajhi bikamilihi, yaitu membasuh wajah secara keseluruhan. Wajah dibasuh, wajah atau muka, ini yang pertama. Yang kedua adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang kedua yaitu membasuh dua tangan sampai dengan siku-siku. Ini harus. Berwudu tanpa membasuh tangan sampai siku-siku, wudunya mutlak tidak sah jika tidak ada uzur yang menghalanginya. Seseorang dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat, ketika dia berwudu harus membasuh kedua telapak tangannya, kedua tangannya sampai siku-siku.
tidak cukup hanya dengan diusap saja, karena wajah itu dibasuh bukan diusap. Tangan juga dibasuh, tidak cukup diusap. Yang ketiga adalah mashur ra'si kullihi ma'al udhunaini. Yang ketiga adalah mengusap kepala. Mengusap kepala. Kepala tidak dibasuh tapi diusap. Maka ada catatan, perlu perbaikan. Kalau ada seseorang berwudu kemudian kepala itu tidak diusap tapi dikabyuk pakai air. Ada yang berwudunya kemudian piuk. Nah, itu tidak tepat. Mestinya kepala itu diusap. Bagaimana mengusapnya? Mengusapnya adalah dimulai dari bagian depan, kemudian dijalankan ke belakang dengan kedua telapak tangan. Dimulai dari depan, dijalankan ke belakang, lalu dikembalikan lagi ke tempat memulainya semula. Maka sisirannya bubrah tidak apa-apa ya. Jadi sisirannya itu rusak tidak apa-apa. Maka dulu kita sampaikan termasuk perangkat ketika tempat wudhu di masjid itu termasuk perangkat yang sebenarnya adanya lebih baik adalah ada cermin, ada cantelan kupluk dan ada sisir ya. Karena ketika tiga-tiganya itu ada, memungkinkan seseorang itu wudhunya akan sempurna. Karena ketika dia melihat cermin, oh nanti bisa bercermin, ada sisirnya, berarti nanti seandainya sisirannya rusak tidak masalah. Ketika ada cantelan kupluk, memungkinkan wudhunya itu sempurna, diusap dari belakang, dijalankan ke depan, kemudian dikembalikan ke tempat memulai semula. Tentunya itu akan sulit bagi seseorang yang terbiasa memakai peci dan kebetulan tidak ada tempat untuk meletakkan peci, cantelan tidak ada, meletakkan tidak ada, kebetulan dia pas tidak membawa apa-apa, adanya peci saja. Sehingga apa? Pecinya digeser, kemudian kepalanya dikabyuk. Nah ini tidak sempurna. Dan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Yang keempat adalah ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Kalimatnya membasuh, artinya apa? Kaki tidak cukup hanya diusap, tetapi kaki harus dibasuh, bahkan ilal ka'baini, sampai dengan kedua mata kaki. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Ini yang pokok. Jadi rukun wudhu yang pokok adalah 4: membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ini yang pokok. Ada 2 tambahan, apa? Yang kelima adalah at-tertib, tertib ya. Tertib ini termasuk bagian dari rukun wudhu. Mayoritas ulama memandang tidak sah ketika berwudhu itu dilakukan dengan cara yang tidak urut, tidak tertib. Misalnya ketika berwudhu yang pertama kali dibasuh adalah kedua kaki. Setelah kedua kaki kemudian mengusap kepala. Setelah mengusap kepala kemudian membasuh tangan dan wajahnya paling belakangan. Nah ini kacau ya, karena ayat dalam Al-Qur'an secara berurutan menjelaskan famsahu biwujuhikum, basuhlah wajah kalian, wa aidikum, dan kedua tangan kalian, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian.
Apalagi contoh yang pernah dipraktekkan oleh Nabi, yang sampai dicontohkan kepada kita adalah Nabi melakukannya secara urut. Dan yang keenam, yang terakhir, termasuk rukun wudhu adalah muwalah, dilakukan secara bersambung antara satu bagian rukun dan rukun yang lain, tidak terpisahkan dengan tempat yang jauh maupun waktu yang lama. Itu istilah dalam bahasa Arab namanya muwalah. Muwalah. Dalam bahasa Jawa muwalah itu artinya nuli-nuli, nuli-nuli. Artinya apa? Ketika membasuh, ya, ketika melakukan salah satu di antara rukun dengan rukun yang lain, tidak terpisahkan oleh tempat yang jauh atau tidak terpisahkan dengan waktu yang lama. Contoh, ya, ketika membasuh wajah misalnya, mau berwudu salat di masjid, membasuh wajah di rumah, kemudian membasuh tangan juga di rumah. Tetapi nanti mengusap kepalanya dan membasuh kaki di masjid, padahal rumahnya agak jauh. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Apalagi waktunya lama, waktunya lama. Misalnya mau berangkat ke kantor jam 7 pagi, sudah ngiras, nyicil wudhu. Ya, nyicil wudhu apa? Membasuh wajah dan dua tangan sampai siku-siku. Kemudian kebetulan sampai di tempat kerja, itu kemudian sampai jam 10, jam 11 ternyata belum batal. Sampai kemudian zuhur, ingat tadi saya sudah punya celengan. Celengan apa? Celengan membasuh wajah dan tangan sampai siku-siku. Lalu apa kemudian? Kemudian, ya, ketika dia tidak mau salat zuhur, merasa dari pagi tidak batal, maka hanya mencukupkan dengan mengusap kepala dan membasuh kaki, hukumnya tidak sah. Kenapa? Salah satu dalilnya adalah bahwa Nabi pernah melihat ada seorang laki-laki sholat, dan ternyata ketika dia sholat, yaitu pada zahir telapak kaki. Zahir telapak kaki itu bahasa kita punggung bagian atas ini. Kalau ini telapak, ini zahir telapak kaki, ya, sebagaimana tangan. Tangan ini kalau istilah dalam fikih ini adalah batin telapak tangan. Batin telapak tangan yang ketika kita sujud harus nempel. Maka kalau seorang sujud kok kemudian jarinya begini, nah ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Telapak tangannya tidak menyentuh alas untuk sholat. Maka kadang kan ada orang dalam kondisi sujud tangannya begini, apa namanya begini ini? Nah, tidak begini tapi begini. Jadi jari-jarinya ini yang menopang tubuhnya, ini tidak memenuhi syarat. Karena apa? Telapak tangan, batin telapak tangan tidak menempel pada alas. Ini namanya batin telapak tangan, ini namanya zahir telapak tangan. Kaki juga begitu. Kaki bagian bawah ini batin telapak kaki. Yang di sini adalah punggung atau zahir telapak kaki. Nabi pernah melihat ada seorang laki-laki sholat, ternyata pada punggung kakinya, harusnya kan ini menjadi bagian wudhu, ada lubang sebesar mata uang, ya, kecil, ya, koin uang, yang itu lubang dan belum terkenai air, masih kelihatan, masih garing bunder. Ketika Nabi melihat laki-laki itu sholat dalam kondisi seperti itu, maka Nabi pun memerintahkan untuk apa? Tidak menyempurnakan membasuh kaki, tetapi memerintahkan mengulangi wudhunya. Kenapa? Karena, ya, wudhunya sudah dilakukan tadi sudah agak lama. Karena sudah agak lama, maka sudah tidak bersambung lagi
manakala hanya menyempurnakan membasuh kaki tersebut. Ini dalil yang menjelaskan apa? Bahwa antara membasuh satu bagian wudhu dengan bagian yang lain tidak boleh dipisah, baik oleh tempat yang jauh maupun waktu yang lama. Seandainya muwalah ini tidak harus, berarti barangkali Nabi ketika melihat laki-laki salat pada punggung telapak kaki itu ada yang belum terkenai air, barangkali Nabi memerintahkan apa? Tidak mengulangi wudhunya, cukup membasuh kakinya sehingga airnya merata mengenai kaki. Kenyataannya Nabi tidak demikian. Nabi memerintahkan agar laki-laki itu mengulangi wudhunya dari awal. Ini yang kemarin kita baca. Jadi rukun wudhu itu ada 6. 4 yang pokok: membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Tambahannya adalah tertib dan bersambung, muwalah, bahasa Jawanya nuli. Itu rukun wudhu. Yang selanjutnya al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima adalah sunanuhu, sunnah wudhu. Artinya apa? Ketika seorang itu berwudhu hanya melakukan 4 itu saja, hanya membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki, sebenarnya wudhunya sudah cukup. Ketika keempat-empatnya dilakukan dengan tertib dan bersambung, tidak dipisah oleh waktu dan tempat yang jauh. Hanya ada beberapa perkara yang perlu dianjurkan, yang disunahkan, tidak cukup hanya 4 yang tadi kita sebutkan. Sehingga di sini disebutkan hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudhu'i wa yu'jaru 'alaiha min fi'liha. Selain 4 yang disebutkan tadi, selain membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai siku-siku, ya, kaki sampai mata kaki, mohon maaf kalau kaki sampai kedua mata kaki. Selain 4 itu ada perkara yustahab yang dianjurkan untuk dilakukan ketika wudhu, dan ketika yang dianjurkan ini dilakukan, maka seseorang akan mendapatkan kesempurnaan pahala. Selain 4 tadi, ada perkara yang lain yang perlu dilakukan, dianjurkan untuk dilakukan. Jika yang akan disebutkan ini adalah bisa dilakukan, maka itu akan menambah pahala. Wa man tarakaha fala haraj alaih. Tetapi ketika itu ditinggalkan, maka tidak menjadikan batalnya wudhu. Ada sesuatu yang diperintahkan, kalau dilakukan maka akan mendapatkan pahala wudhu seseorang. Tetapi jika itu tidak dilakukan, tidak menjadikan wudhunya tidak sah. Oleh karena itulah beberapa perkara yang akan disebutkan ini disebut dengan sunnah-sunnah wudhu. Apa saja sunnah-sunnah wudhu itu? Al-awwal, yang pertama adalah at-tasmiyatu fi awwalihi, membaca bismillah ketika seseorang hendak berwudhu. Membaca bismillah ketika seseorang hendak berwudhu ini hukumnya adalah sunnah. Artinya ketika itu dilakukan maka akan mendapatkan tambahan pahala. Jika tidak dilakukan, di dalam kitab ini disebutkan wudhunya tidak berarti tidak sah, tetap sah, hanya berkurang pahalanya. Tidak sesempurna ketika seseorang membaca bismillah. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis sahih, kalau kita cermati hadis ini seakan-akan bismillah ini wajib. Sebab Nabi mengatakan begini, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak dianggap wudhu
tidak dianggap wudhu bagi siapa saja yang tidak membaca bismillah ketika dia hendak wudhu. Ini teks hadis. Teks hadis ini mengatakan begini, tidak dianggap wudhu, tidak sah wudhu seseorang yang tidak membaca bismillah ketika dia hendak berwudhu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, teks hadis ini secara zahir menjelaskan bahwa wudhu seseorang yang tidak diawali dengan membaca bismillah, wudhunya tidak sah. Hanya memang ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah harus seseorang membaca bismillah atau tidak harus. Pendapat yang mengatakan harus berpegang pada teks hadis ini. Zahir hadis ini menjelaskan tidak dianggap wudhu siapa yang wudhunya tidak membaca bismillah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa bismillah itu tidak wajib. Kenapa? Tidak termasuk yang disebutkan di dalam ayat. Ayat Al-Maidah Allah mengatakan, kalau kamu tidak sholat maka basuhlah wajahmu, tanganmu, usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu. Tidak ada teks ayat yang mengatakan perintah membaca bismillah. Tetapi Nabi mengatakan tidak dianggap wudhu siapa yang tidak membaca bismillah. Maka saya membaca di kitab judulnya As-Shalah, dikarang oleh Syekh Ahmad At-Thayyar, itu yang cukup menurut saya, hemat saya, itu yang cukup detail ketika menjelaskan tentang perihal bismillah ini. Beliau mengatakan begini, teks hadis ini karena Nabi mengatakan tidak sah wudhu seseorang yang tidak membaca bismillah, maka beliau menyimpulkan apa? Yang pertama, seseorang yang ingat ketika akan berwudu, dia ingat perihal pentingnya membaca bismillah, lalu ia sengaja meninggalkannya, maka wudunya tidak sah di kala itu. Ingat tentang perintah membaca bismillah tetapi dia sengaja meninggalkannya. Wah, tak ora maca bismillah nah, tapi membaca ya. Tak ora maca bismillah, kan bismillahnya kebaca itu. Artinya apa? Meniatkan tidak membaca bismillah. Kondisi ingat yang seperti ini, kata beliau, bisa jadi wudunya tidak sah. Sebab zahir hadis mengatakan tidak sah wudu yang tidak membaca bismillah. Tetapi manakala seseorang lupa, yang kedua, ketika seseorang itu lupa tidak membaca bismillah di awalnya, kemudian dia ingat setelah wudhu itu selesai, masuk masjid ingat, oh ya, tadi saya belum membaca bismillah. Ketika dia ingat setelah wudhunya selesai, maka wudhunya tetap sah dan tidak perlu mengulangi dari awal dengan membaca bismillah. Itu yang kedua, kalau ingat setelah selesai. Yang ketiga, jika seseorang itu ingat di tengah-tengah wudhu, awal tidak membaca bismillah, di tengah-tengah wudhu misalnya ketika mengusap kepala dia ingat, saya itu tadi tidak membaca bismillah. Maka kondisi yang seperti ini jika memungkinkan dari sisi tempat, waktu dan keadaan, dari si tempat itu memang membolehkan membaca bismillah, seperti wudhu di tempat wudhu. Berbeda wudhu di dalam kamar mandi yang di situ ya juga berfungsi sebagai toilet, WC misalnya. Nah, di situ tidak dianjurkan membaca bismillah tempat itu. Ketika memungkinkan dari sisi tempat atau dari sisi waktu, waktunya apa? Masih lama. Misalnya waktu sholat masih sekian lama, artinya ketika dia mengulangi wudhunya tidak beresiko ketinggalan sholat berjamaahnya.
Atau memungkinkan dari sisi keadaan airnya ada dan masih banyak, yang ngantri tidak banyak, waktunya masih lama, memungkinkan membaca bismillah di tempat itu. Jika memang memungkinkan, ingat di tengah-tengah wudhu dia tidak membaca bismillah ketika akan mengawalinya. Jika memungkinkan mengulanginya, maka ulangilah dari awal dengan terlebih dahulu membaca bismillah. Tetapi ketika tidak memungkinkan, fa'ilah falah. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak usah. Contoh, misalnya wudhunya sudah kadung, ya di kamar mandi, di situ ada WC-nya. Padahal mestinya tadi meniatkan ketika akan masuk, ya karena akan berwudhu, meniatkan membaca bismillah. Atau dia berwudhu, ya sementara stok airnya sedikit, yang antri sangat banyak misalnya. Seperti barangkali ibu bapak kalau melaksanakan ibadah haji, ya ibadah haji antrian yang paling banyak itu paling panjang. Kalau tidak di Arafah ya di Mina. Di dua tempat itu biasa antri itu sampai 15 orang sampai 17 orang bahkan lebih. Saya pernah mendapati di tanggal 11, bukan tanggal 10, tanggal 11 Dzulhijjah. Berarti ya jamaah haji hari yang kedua di Mina setelah dari Arafah. Jam 3 pagi saya bangun, kemudian menyempatkan untuk menghitung antrian. Saya bangun jam 3 ke tempat kamar mandi, tempat wudhu. Di situ antriannya sudah ke 17. Ya, padahal jam 3 pagi sudah nomor 17. Niku nek ngampet badhe pipis bebucal, nek mboten kuat ngampet ya saged jebol itu, dan yang jebol banyak ya. Biasanipun piantun sing pun nun sewu sepuh-sepuh dan sudah tidak mampu menahan, dan itu terjadi ya. Mboten dol mboten. Jadi memang sudah tidak mampu menahan dalam waktu yang lama. Saya menderek ke jamaah haji begitu. Jadi ketika pulang melempar jumroh, kemudian perjalanan kira-kira setelah melempar itu terasa akan buang hajat, ya, akan BAB, buang air besar. Jalan terus, ya, dia bilang, Mas Ustadz, kula kok ajeng kraos, nggih mangke kita padoske tempat untuk buang air. Terus beliau bilang, mendika kok pun mboten kuat Pak Ustadz gitu. Terus sebelum terowongan, saya ingat sebelum terowongan itu ada toilet di sisi kanan, dan itu tidak banyak orang yang tahu kalau di situ ada toilet, ya, tidak banyak yang tahu. Terus hampir dekat, beliau bilang kulom pun boten kuat. Ya, ketika pun boten kuat, betul. Akhirnya bahasa saya niku, napa niku? Kepret. Jadi jatuh itu, ya, jatuh. Kemudian kain ikhramnya berubah, ya, menjadi kuning, dan betul-betul terjadi. Dah tidak apa-apa Pak, monggo kalau entosi udah masuk dicuci engkang resik, keluar lagi masih kuning, ya. Saya sampaikan mboten usah keseso, kula tenggo, saya tunggu, monggo yang bersih sebersih-bersihnya. Istrinya sudah banyak ngendikan, Bapak kalau nek dahar sing anu macam-macam. Saya sampaikan mboten usah ngendikan kathah pun kersane, Bapak menyelesaikan kebutuhannya. Setelah kemudian bersih, ya, itu sudah keluar masuk itu sudah 3 sampai 4 kali. Sampai ketika selesai beliau bilang, kula kok kaya mboten kuat melaku, bisa sampaikan mboten napa-napa, mangke cengkelek itu. Tapi ketika masih bisa jalan,
kita motivasi, ternyata masih bisa jalan sampai di tenda, ya baru kemudian jatuh. Kita sampaikan dia ini karena apa? Tidak mampu menahan. Ya, jadi kembali ya bahwa jika memungkinkan mengulang dari awal untuk membaca bismillah itu lebih baik jika memungkinkan. Yang kedua adalah termasuk sunnah ya dalam wudu adalah as-siwak, siwak. Sebagaimana dulu kita sampaikan salah sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu'in. Rasulullah mengatakan, seandainya tidak akan memperberat umatku, seandainya tidak akan memperberat umatku, maka sungguh akan aku perintahkan umatku untuk melakukan siwak pada setiap kali akan berwudu. Termasuk siwak ini adalah tidak hanya dengan kayu siwak yang dulu kita sampaikan, termasuk apa? Menggosok gigi itu bagian dari siwak. Menggosok gigi dengan pasta gigi, dengan sikat gigi itu termasuk bagian dari siwak. Karena ketika seseorang ada kayu arok, kayu siwak yang kita kenal dengan kayu siwak. Ketika itu ada, maka menggunakannya lebih baik. Sekalipun barangkali didampingi dengan sikat gigi. Tetapi kemudian ketika itu tidak ada, maka ketika kita bergosok gigi, menggosok gigi dengan gosok gigi, alat gosok gigi, dengan sikat gigi, dengan pasta gigi, itu juga bagian dari siwak. Bagaimana pahalanya? Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membersihkan gigi ketika hendak berwudu, baik dengan sikat gigi atau dengan siwak, ini termasuk sunnah, termasuk bagian yang disunahkan, dianjurkan ketika orang hendak berwudu. Tetapi ketika itu tidak dilakukan, tidak menjadikan wudunya tidak sah, wudunya tetap sah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu. Yang ketiga, termasuk yang disunahkan itu adalah membasuh dua telapak tangan thalathan sebanyak 3 kali fi awalil wudu, ketika mengawali wudu. Itu yang ketiga. Jadi sebelum wudu dilakukan, setelah seseorang membaca bismillah, ketika wudu tidak dilakukan, yang pertama kali dilakukan adalah membasuh dua telapak tangan sebanyak 3 kali hingga bersih. Kenapa? Li fi'li sallallahu alaihi wasallam dzalik, karena seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaghsilu kafai thalathan kama warada fi sifati wudhu'ih. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, maka beliau mengawali ketika akan wudu itu dengan terlebih dahulu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Lebih-lebih Ibu Bapak rahimakumullah, lebih-lebih ketika wudunya adalah wudu dari ketika kita bangun tidur. Artinya wudu untuk melaksanakan sholat manakala kita baru saja bangun dari tidur. Lebih-lebih tidur di waktu malam. Kita bangun pagi untuk sholat tahajud atau sholat subuh bagi yang terlambat, maka wudu untuk sholat malam atau wudu untuk sholat subuh sangat ditekankan sebelum kita memulai wudu untuk membasuh kedua telapak tangan. Nabi menjelaskan apa? Karena seseorang la yadri aina batat yadah, kata beliau. Kenapa? Karena ketika seseorang itu dalam kondisi tidur, dia tidak tahu kemana tangan itu semalaman.
Jadi kalau orang tidur itu tidak sadar, tangannya itu bergerilya kemana tidak sadar. Barangkali kukur-kukur ya, kukur-kukur kubul ya, aurat bagian depan. Atau kukur-kukur dubur ya, kukur-kukur dubur. Barangkali mohon maaf, karena mengalami sakit tertentu sehingga kadang-kadang keluar sesuatu dari duburnya, sekalipun sesuatu yang kecil. Tetapi karena memang keluar itu adalah najis, maka ketika tidur tidak sadar kukur-kukur ngarep, kukur-kukur mburi, atau kadang jari tangan masuk lubang hidung, dapat sesuatu yang hijau. Kadang masuk lubang telinga, dapat sesuatu yang tidak tahu warnanya apa ya. Atau ini orang tidak tahu. Ketika tidur itu dia tidak tahu tangan itu kemana. Karena tidak tahu tangan itu semalaman kemana, itu kalau tidurnya sendiri, mohon maaf, kalau suami istri nanti beda lagi. Tangannya kemana-mana tidak tahu. Maka ketika dia tidak berwudu, bangun tidur itu Nabi menekankan jangan ditinggalkan, hendaklah kalian membasuh kedua telapak tangan itu. Kenapa? Karena kalau tidak dibasuh, kemudian ia ambil air, langsung berkumur-kumur, dikhawatirkan menyisakan kotoran yang ada di tangan masuklah ke dalam mulutnya. Ketika dia langsung membasuhkan atau membasuh wajahnya, maka dimungkinkan justru akan meratakan kotoran itu ke wajahnya. Maka tangan dibereskan terlebih dahulu, telapak tangan disunahkan dibasuh sebanyak 3 kali. Itu yang ketiga. Sekalipun seandainya itu tidak dilakukan, wudunya sah. Tetapi ketika itu dilakukan akan menyempurnakan pahala seseorang ketika berwudu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Yang keempat adalah bersungguh-sungguh ya, mubalaghah. Mubalaghah itu bahasa kita tenanang, bersungguh-sungguh. Fil madmadati, baik ketika seseorang itu berkumur-kumur, nek kumu niku sing tenanan, tidak hanya ngabiui lambe ya, kan ada orang berwudu itu hanya boya ngabiui, tapi napa bahasane napui lambe ya, jadi hanya piuk-piuk ya, padahal mestinya tidak begitu. Ambil air lalu dimasukkan ke dalam mulut, dan sunnahnya adalah sekaligus juga dimasukkan ke dalam hidung ya, mulut dan hidung sekaligus, tidak mulut sendiri hidung sendiri. Sunnahnya ambil air, masuk ke mulut sekaligus hidung, lalu berkumur-kumur, dan air yang ada di hidung dikeluarkan dengan dihentakkan. Namanya istinsyar. Memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyar. Mengeluarkan dengan dihentakkan namanya istinsyar. Dan itu diperintahkan supaya sungguh-sungguh, berkumur-kumurnya sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya, mohon maaf, barangkali sebagian kaum muslimin hanya ambil air, masuk ke mulut, kemudian langsung dikeluarkan. Nah seperti itu. Mestinya masuk ke dalam mulut dan digunakan untuk berkumur-kumur, dikocok-kocok dari ujung sampai ujung lalu dikeluarkan. Demikian juga ketika mau masukkan ke dalam hidung, ini juga dianjurkan supaya agak dalam. Jadi air masuk hidung itu dianjurkan agak dalam. Sebagaimana kata Nabi, famadmad wastansar, bersungguh-sungguhlah ketika berkumur-kumur dan istinsyar. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, waballigh fil istinsyaq illa antakuna soiman. Sungguh-sungguhlah, tenanango kata Nabi, bersungguh-sungguhlah ketika kalian memasukkan air ke dalam hidung ya, sampai agak dalam,
dikeluarkan dengan dihentakkan illa antakuna iman, kecuali kalau kamu dalam keadaan puasa. Kalau puasa tidak boleh terlalu dalam, ya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti akan ada air yang masuk ke kerongkongan melalui hidung. Jadi kalau puasa tidak dianjurkan terlalu dalam ketika memasukkan air ke dalam hidung. Tetapi ketika tidak puasa dianjurkan untuk agak dalam. Barangkali kadang sampai ada rasa sengkring, ya, agak mak sengkring itu, ya. Dan ketika itu dikeluarkan dengan dihentakkan, maka akan menjadi bersih, ya, kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Dan ini adalah sesuatu yang disunahkan, dianjurkan. Artinya jika seandainya itu tidak dilakukan, wudunya tetap sah. Tetapi kalau itu dilakukan, maka akan menjadi lebih sempurna. Kemudian yang kelima adalah ad-dalak, ya. Ad-dalak, dalak itu artinya ngusek-ngusek, ya, ngusek-ngusek. Berarti ngusek-ngusek nih bahasa yang pas apa? Ngusek-ngusek itu gosok, ya, gosok, ya. Jadi ad-dalak, ya, termasuk yang disunahkan itu ad-dalak, yaitu misalnya ketika membasuh tangan ini diusek-usek. Diusek-usek nih yang pas itu, gitu, diusek-usek, ya. Jadi tidak hanya dibasuh tapi diratakan dan diusek-usek. Kenapa? Dengan diusek-usek itu memastikan air betul-betul menempel pada kulit. Itu sunnah dalak. Jadi Nabi itu himmat ketika menggunakan air. Airnya diambil, dibaruh ke tangan, kemudian diratakan dengan diusek-usek. Kalau kita barangkali karena ada keran itu sudah terlalu meriah airnya, ya. Sebenarnya air satu gelas seperti ini sebenarnya cukup untuk berwudu. Barangkali dengan tanpa berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung untuk mengambil air ke wajah, kemudian sampai mengalir dan diratakan, diusek-usek, ya, diusek-usek. Dan ketika hanya sekali itu sah. Tidak harus 3 kali, ya. Sunnahnya 3 kali. Sekalipun misalnya ambil air ke wajah, ya, ambil air ke tangan, ya, sampai mengalir dan dalak itu diusek-usek kaki, ya, diratakan dan diusek-usek kaki. Kemudian kepala dan kemudian kaki juga demikian. Dalam kondisi-kondisi tertentu barangkali misalnya ibu bapak barangkali di tempat kita seperti ini tidak masalah, ya. Tetapi barangkali di waktu-waktu tertentu, misalnya ibu bapak barangkali sedang tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, tawaf, sampai putaran yang ketiga tiba-tiba batal. Sementara membawa air misalnya sebotol-botol aqua itu misalnya. Kalau kemudian mau wudhu terlalu jauh dan tidak tahu wudhunya di mana, kalau keluar nanti dia akan ningsal dengan lepas, akan kesingsal dengan yang lain, ya. Barangkali dia boleh agak ke pinggir yang barangkali ada selokan air itu, kemudian membawa air yang hanya 1 botol itu untuk berwudu, ya, dituangkan ke wajah kan sudah mengalir, ambil air ke wajah sudah mengalir, kemudian dalak diusek-usek kaki, ya, diratakan, kemudian ke tangan juga diratakan. Itu barangkali akan memudahkan kita karena memang sunnahnya adalah dalak. Barangkali kalau kita dalak kok banyune yo pirang-pirang kok semang dalak barang, ya, barangkali dalam kondisi normal biasa. Tapi dalam kondisi tertentu barangkali akan menangi yang seperti itu. Ibu bapak pergi ke satu tempat, kemudian mau berwudu, kebetulan airnya sangat sedikit, ngalirnya kecil, ya diratakan. Sehingga apa? Sehingga menjadi rata, mengalir dan rata. Itu sunnah.
wa tahlilil lihyatil kasyifati bil ma'i hatta yadkhulal ma' fi dahiliha. Dan termasuk sunnah itu adalah menyela-nyela jenggot kasyifah, jenggot yang lebat, ya, jenggot yang lebat. Lebat niku napa? Ketel. Menyela-nyela. Jadi menyela-nyela itu di begini. Kalau kebetulan jenggotnya lebat. Namun saya niku wong ting keliwir, ya, hanya sedikit. Kadang kan ada orang yang jenggotnya itu apa? Lebat. Cambang apa camban? Jambangnya lebat, kumisnya lebat, jenggotnya lebat, rambutnya juga lebat. Itu perlu disilang-silangi. Apa tujuannya? Hatta yadkhulal ma' fi dakhiliha, hingga air itu sampai mengenai kulit, ya, mengenai kulit. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa yadallaka dir'aihi. Ketika Nabi itu berwudu, maka beliau ngusek-ngusek ya dua lengan tangannya. Wa kadzalika, demikian juga kana yadkhulul ma' tahta hankihi wa yukhallil bi lihyatihi. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, memasukkan air melalui bawah dagunya dan menyela-nyela jenggot beliau. Karena Nabi itu memelihara jenggot. Jadi kalau ada orang memelihara jenggot, jangan dituduh yang macam-macam. Nah, wah itu fundamental, wah itu orang aliran keras misalnya. Enggak, Nabi itu berjenggot. Ini hadisnya. Nabi kalau berwudu kemudian bawa air ke bawah dagu lalu menyela-nyela jenggot beliau. Artinya itu termasuk bagian sunnah yang seandainya itu tidak dilakukan, wudunya tetap sah. Tetapi karena rambutnya lebat, maka memastikan air itu bisa sampai ke kulit, ya, yang memang harus dibasuh. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali sampai nomor 5 yang bisa kita baca dari 8 macam sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam wudu. Sunnah yang ke-7, 8 dan ke selanjutnya bisa kita 6, 7, 8 kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, jika ada kami persilahkan, monggo kalau ada. Oh, iya. Mau tanya masalah hukumnya wudu dalam keadaan telanjang di dalam kamar mandi. Oke. Dalam keadaan telanjang habis mandi. Oh, ngaten. Bolehkah wudu dalam keadaan telanjang? Hukumnya adalah boleh jika dia telanjangnya di tempat yang tertutup. Kalau wudu telanjang di tempat yang terbuka tidak boleh. Jadi di tempat wudu, wah telanjang. Nah, ini yang lainnya lari terbirit-birit. Jadi ketika kemudian wudu dalam keadaan telanjang itu boleh. Adakah dalil? Ada. Nabi itu ketika mandi jinabat, maka beliau melakukan wudu dan mandi sekaligus dan dalam keadaan telanjang. Jadi kalau mandi jinabat, Nabi yang dilakukan, Nabi membasuh kedua telapak tangannya. Lalu beliau berwudu seperti wudu salat, kecuali membasuh kaki. Jadi beliau ambil air, berkumur-kumur, membasuh wajah, tangan mengusap kepala, lalu beliau menyiramkan air ke kepalanya 3 kali, kemudian ke badan sebelah tangan, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian diratakan. Ketika selesai, beliau bergeser 2 atau 3 langkah, lalu terakhir kalinya membasuh
kedua kaki beliau. Jadi wudhu terintegrasi dengan mandi. Wudhunya masuk sekaligus mandi. Berarti beliau melakukannya dalam keadaan tidak memakai pakaian. Jadi sering ada pertanyaan, boleh enggak wudhu kok telanjang? Ya jawabannya tergantung di mana wudhunya. Kalau wudhunya di depan rumah, ono padasan, telanjang, wah itu bikin masalah ya. Tapi kalau di tempat tertutup di kamar mandi hukumnya tetap sah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang melihatnya. Tetapi seandainya kemudian ingin menutupi ya karena malu barangkali, ya boleh saja. Tetapi sebenarnya ketika kita masuk ke kamar mandi dengan membaca doa Allahumma inni, apa doa masuk kamar mandi? Allahumma inni, betul apa? A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mayir doanya kok niku. Kalau seorang itu membaca seperti itu ketika masuk kamar mandi, maka beberapa ulama menyimpulkan insya Allah itu akan menjadi penghalang pandangan jin ke aurat kita, sehingga kita tidak dipermainkan oleh mereka. Itu salah satu kesimpulan di antara beberapa ulama ketika menjelaskan faedah membaca doa ketika masuk kamar mandi. Prinsipnya boleh. Allah alam bisawab. Oh gitu. Oh iya. Bagaimana ketika seorang itu wudu kemudian dia sambil berwudu sambil bicara? Beberapa ulama kalau kita baca di dalam Sahih Fiqh Sunnah, di sana disebutkan termasuk tata krama etika seseorang berwudu itu adalah dia berwudu dengan tidak menyela wudunya sambil berbicara, kecuali memang sangat perlu. Jadi etikanya adalah tidak nyambi berbicara kecuali sangat perlu. Kalau perlu ya boleh. Misalnya ya kita berwudu, samping kita dompetnya jatuh, dia selak pergi, kita boleh kemudian, Mas dompetnya tidak nah ini malah jadi lucu kan? Ya dia boleh, Mas ini ada yang jatuh Mas. Karena apa? Perlu. Tetapi sambil berwudu, kemudian membasuh wajah begini sambil ngomong, mau kita nangkono kita ono becak nganu, bane jeblok duar, terus ambil air, terus nganu, wah ini wudu orang bukan itu loh. Ini yang barangkali termasuk tidak beretika ketika berwudu, sekalipun itu tidak menjadikan wudunya tidak sah. Hanya memang orang berwudu kan beribadah kepada Allah. Ketika beribadah maka lakukan dengan kesungguhan, dengan kekhusyuan bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian etika. Beberapa ulama memasukkan hukumnya makruh. Makruh berbicara yang tidak diperlukan ketika seorang itu berwudu. Tetapi kita diperlukan, boleh. Misalnya ketika tengah-tengah berwudu kerannya mati, Mas tolong duripke itu men mili. Nah itu boleh. Tidak kemudian butuh kemudian wah ini malah jadi lama. Apa kurang mudeng kuwi apa? Nah ini kan jadi boleh jika diperlukan. Tetapi kalau tidak diperlukan sebaiknya ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita teruskan pada waktu yang akan datang. Mari kita cukupkan, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.